Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, apa kabar kalian semua? Bapak harap kalian tetap dalam keadaan sehat walafiat. Baik, pada pagi hari ini kita bertemu kembali di pelajaran tematik 3 subtema 2 pada muatan pelajaran bahasa Indonesia, yaitu mengidentifikasi wujud dan sifat benda. Kemudian yang pertama kita akan bahas mengidentifikasi wujud benda. Wujud benda itu terbagi menjadi 3. Yang pertama yaitu padat, ya. Yang kedua cair. Yang terakhir wujud benda gas. Padat, wujud benda padat contohnya pensil, buku penghapus, ya. Kemudian cair contohnya susu, kecap, minyak. Dan gas contohnya asap, uap air, hidrogen dalam balon, dan juga oksigen. Nah, kemudian sifat benda. Nah, tadi wujud benda ada 3 ya, padat, cair, gas. Sekarang sifatnya. Benda yang padat nih, sifat benda padat. Benda padat memiliki bentuk tetap. Contohnya seperti kayu. Kayu tetap bentuknya tetap walaupun dia ditaruh di manapun posisinya, ya. Tetap dia bentuknya tetap. Kemudian cair. Benda cair memiliki bentuk menyesuaikan wadahnya seperti ini, ya. Jadi bentuk cair itu memiliki bentuk, ya, benda cair memiliki bentuk menyesuaikan wadahnya, ya. Jadi jika air dimasukkan ke dalam gelas, maka air menyesuaikan bentuk gelas. Seperti itu, ya. Jika air dimasukkan ke gelas, maka air menyesuaikan bentuk gelas. Begitu juga air dimasukkan ke dalam botol, maka air akan menyesuaikan bentuk botol. Air dimasukkan ke dalam wadah ember, maka air akan menyesuaikan dalam bentuk ember, ya. Jadi benda cair memiliki bentuk menyesuaikan wadahnya. Kemudian yang terakhir sifat benda gas. Sifat benda gas mengisi seluruh ruangan di mana gas berada, ya. Mengisi seluruh ruangan di mana gas berada. Contohnya gas dalam balon, ya. Gas dalam balon. Jadi dia mengisi seluruh, ya, ruangan di mana gas itu berada di dalam balon. Berarti dalam balon ini secara keseluruhan, ya, memiliki diisi oleh seluruh gas, seperti itu, ya. Oke, selanjutnya massa dan volume. Sebelum Bapak lanjut ke massa dan volume, Bapak harap kalian sudah paham, ya, tentang tadi benda padat, cair, dan juga gas beserta sifatnya. Sekarang massa dan volume. Apa sih massa? Massa adalah banyaknya bahan penyusun yang terdapat dalam benda, ya. Banyaknya bahan penyusun yang terdapat dalam benda. Kemudian timbangan digunakan untuk mengukur massa benda. Jadi untuk mengukur massa benda itu adalah timbangan, ya. Massa benda di semua tempat di bumi ini sama, tetapi berat dipengaruhi oleh gaya tarik bumi, ya. Jadi massa dan benda, ya, massa dan berat mempunyai perbedaan, ya. Jadi kalau massa dan berat memiliki perbedaan. Massa benda di semua tempat bumi ini sama, tetapi berat dipengaruhi oleh gaya tarik bumi, ya, seperti itu. Nah, kita gambarkan di bawah ini. Sebagai kita udah baca tadi bahwa timbangan itu digunakan untuk mengukur massa benda. Ini adalah sebuah timbangan, ya. Ada 2 massa benda. Yang pertama adalah bola kasti, yang kedua adalah bola, ya. Bola kaki, ya, ini bola. Nah, di antara 2 bola ini, ya, massa yang lebih berat adalah bola kaki, ya, sepak bola kaki, ya.
massa bola sepak, bola sepak lebih besar daripada bola kasti, ya. Jadi ini menunjukkan bahwa sepak bola lebih besar massanya dibandingkan daripada bola kasti. Sampai di sini paham ya terkait dengan massa. Selanjutnya yaitu volume. Apa sih volume? Volume adalah ukuran, ya. Volume adalah ukuran ruang yang ditempati sebuah benda. Jadi ukuran ruang yang ditempati sebuah benda itu adalah volume. Kemudian benda yang besar menempati ruang yang besar. Sebaliknya, benda yang kecil menempati ruang yang kecil. Nah, untuk mengukur volume benda padat, kita dapat mengalihkan panjang, lebar, dan juga tinggi. Ya, jadi untuk mengukur benda padat, seperti contohnya tadi kayu, ya, kayu balok gitu. Kita dapat mengalihkan panjang, lebar, dan juga tinggi. Sementara untuk benda cair, ya, benda cair itu kita mengukurnya dengan gelas ukur. Nah, seperti ini, gelas ukur, ya, untuk mengetahui volume dengan gelas ukur. Nah, ini contohnya seperti ini ya. Jadi, benda yang besar menempati ruang yang besar. Benda yang kecil akan menempati ruang yang kecil. Nah, itu adalah volume, ya. Sampai di sini paham ya? Jadi Bapak ulang lagi, volume adalah ukuran ruang yang ditempati sebuah benda. Ya. Jadi benda yang besar menempati ruang yang besar, sementara benda yang kecil akan menempati ruang yang kecil. Nah, seperti ini. Antara galon, botol, kemudian gelas yang kecil. Nah, seperti itu ya. Sampai di sini paham ya? Oke. Kalau paham, mungkin Bapak tutup ya pembelajaran kita pada pagi hari ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Tetap jaga kesehatan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.